Bagian manajerial sub kompetensinya ada di integritas gitu ya teman-teman ya. Lalu indikator-indikator apa yang mencerminkan seseorang itu integritasnya tinggi gitu ya. Yang pertama itu jelas jujur, bersih gitu ya. Dapat dipercaya atau amanah terhadap tugas gitu ya. Kemudian bekerja sesuai aturan, tidak melanggar aturan gitu ya. Kemudian tidak bersedia disuap atau anti KKN gitu ya. Kemudian bekerja dengan penuh tanggung. Dari indikator-indikator integritas tersebut, nanti kita akan bagi menjadi tiga, gitu ya. Yang pertama nanti ada pertanyaan tentang seputar pribadi Anda, pribadi ya, kejujuran Anda sebagai pribadi dan lain seterusnya tadi ya, sesuai indikatornya. Kemudian juga peran integritas Anda terhadap rekan sejawat. Ya, kalau peran disajikan kasus, nanti hubungannya dengan teman sejawat, bagaimana sikap integritas Anda, apakah bisa Anda tularkan terhadap orang lain, misalkan jujur secara pribadi Anda jujur. Nah, kejujuran Anda itu apakah bisa ditularkan untuk orang lain? Contohnya, mengingatkan orang lain untuk senantiasa berbuat jujur. Itu juga peran dari integritas terhadap rekan itu ya. Nah, kemudian peran integritas menjadi seorang pemimpin. Jadi bisa memastikan anggota yang dipimpinnya punya integritas yang sama dengan Anda. Anda membuat kebijakan sehingga nanti integritas dari masing-masing personal bawaan Anda itu semuanya tergabung dalam satu kebijakan gitu ya teman-teman. Memastikan tim yang Anda pimpin atau institusi yang Anda pimpin itu semuanya mengarah kepada integritas gitu ya. Kita mulai saja soal per soal gitu ya. Nah, kita contohkan yang pertama. Anda merupakan salah satu panitia PBDB, penerimaan peserta didik baru di sekolah Anda. Suatu hari Anda didatangi oleh orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Seharusnya anak tersebut tidak bisa mendaftar karena alasan tertentu, tetapi orang tua tersebut mengatakan bahwa ia mendapat kelonggaran dari pihak yayasan sekolah yang informasinya berbeda dengan pengumuman di portal PBDB. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini soal-soal ini mengarah kepada integritas Anda sebagai pribadi. Jadi ketika Anda didatangi oleh orang yang kira-kira itu mengajak ke sesuatu yang tidak pas atau tidak benar, tidak sesuai aturan. Karena ini tidak sesuai aturan ya. Jadi aturannya secara aturan itu kan anak tersebut tidak bisa masuk. Nah, Anda dipaksa atau Anda diiming-imingi atau Anda diminta untuk apa namanya itu berbeda dengan aturan atau tidak sama dengan aturan. Nah, seperti kasus ini teman-teman ya. Kita langsung aja analisa dari opsi A sampai sampai D ini ya. Kita mulai dari yang pertama. Ketika Anda diminta untuk bertindak tidak sesuai norma atau aturan, maka Anda harus menolak. Ya, ketika Anda diminta untuk bertindak tidak sesuai norma atau aturan, maka Anda harus menolak. Itu kan kunci integritas kan. Nah, kita lihat opsi A, menolak calon peserta didik tersebut karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Ini good ya, bagus sekali. Maka kita centang dulu ya. Kemudian yang B, menerima calon peserta didik tersebut. Nah, kalau sudah menerima berarti ini sudah melanggar aturan, maka langsung disilang saja, tidak usah dipikirkan kalimat berikutnya. Nah, yang C, mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada kepala sekolah dan yayasan sekolah. Ini berarti ragu-ragu. Jadi integritas Anda tahapnya masih ragu-ragu. Ini juga kita centang. Kemudian kita apa namanya silang. Kemudian yang D, meminta orang tua tersebut melampirkan bukti. Ini juga mendukung kegiatan tersebut kan berarti kira-kira mendukung ya, menuju ke arah mendukung. Jadi ini juga kita silang. Maka jawaban yang terbaik yang mencerminkan Anda berintegritas secara pribadi adalah opsi A. Maka pilihan yang tepat adalah A, gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Anda adalah panitia kegiatan akhir sekolah yang bertugas sebagai bendahara. Nah, setelah kegiatan berakhir, Anda bertugas melaporkan penggunaan dana dan ternyata masih terdapat sisa dana. Setelah bertanya pada panitia tahun lalu, bendahara sebelumnya menyampaikan bahwa Anda tidak perlu melaporkan hal tersebut dan menggunakan sisa dana sebagai bentuk apresiasi untuk panitia. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini jelas juga ini bertentangan dengan aturan kan, harusnya sisa dana itu dikembalikan ya, tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar kegiatannya, termasuk pembubaran panitia itu kan juga di luar kegiatan kan gitu ya. Harusnya tidak ada dalam SOP-nya itu pembubaran panitia, itu tidak ada ya, tidak ada anggaran di situ kan gitu ya. Jadi situasi ini Anda sebagai pribadi itu bagaimana? Kita lihat ya, yang A, melaporkan dan mengembalikan seluruh sisa dana kepada bendahara sekolah, ini goods.
Bagus ini ya, pasti ini punya integritas tinggi. Yang B, melaporkan dan mengembalikan sisa dana setelah digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa kegiatannya kan sudah selesai. Artinya job dananya itu sudah terakomodir semuanya gitu ya. Nah, kalau pembubaran panitia itu bukan bagian dari kegiatan gitu ya. Jadi harusnya yang B ini lebih rendah nilainya daripada yang A skornya gitu ya. Yang C, mendonasikan sisa dana untuk mendukung kegiatan peringatan hari ulang tahun sekolah bulan depan. Nah, ini juga tidak sesuai karena sisa dana ini harusnya kembali ke bendahara tapi malah didonasikan. Berarti ini melanggar aturan. Yang C ini jelas tidak mungkin jawabannya ya. Yang D, melaporkan bahwa terdapat sisa dana namun akan digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia. Ini ada pelaporannya juga. Nah, ini juga bertentangan karena SOP-nya tidak ada seperti itu gitu ya. Maka jawaban kalau tidak A, B. Nah, kalau kita lihat tadi yang B ini cenderung tidak karena setelah digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia ini jelas tidak ya. Maka jawaban yang paling bagus adalah opsi yang A. Baru kemudian B, kemudian baru D, kemudian baru C gitu ya kalau secara urutan level gitu ya. Next, soal berikutnya, Pak Victor memiliki jadwal mengajar di jam kedua setelah upacara. Pagi itu, sesampainya di sekolah, ia dipanggil oleh pimpinan untuk dapat meluangkan waktu sekitar pukul 8 untuk membicarakan asesmen awal secara massal di sekolah yang sudah termasuk hal urgen. Nah, yang sebaiknya Pak Victor lakukan adalah titik-titik. Ini nanti teman-teman akan disajikan kasus, ya seperti ini modelnya gitu ya. Ah, Pak Victor kan punya jadwal mengajar, jadi kewajiban utamanya bertanggung jawab terhadap proses pengajaran. Nah, ini kepala sekolah meminta Anda untuk meninggalkan pelajaran untuk mengikuti rapat untuk kegiatan asesmen awal. Ini jelas ya. Jadi kepala sekolah meminta Anda untuk melanggar aturan ya, melanggar tanggung jawab Anda sebagai seorang pendidik. Nah, kalau Anda diminta untuk melanggar aturan, maka jawabannya harus apa? Harus menolak, tentu saja harus menolak. Nah, kita cek ya dari opsi A sampai D ini yang menolak yang mana gitu ya. Yang A, meminta izin pada pimpinan untuk tidak mengikut sertakan dirinya. Berarti ini menolak ya, tidak mengikut sertakan dirinya dalam rapat pembahasan tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan pelajaran. Ini tanggung jawabnya ada. Jadi opsi A ini bagus. Yang B, setelah upacara masuk sebentar ke kelas memberikan materi dan tugas, izin terlambat pada pimpinan untuk mengikuti rapat. Nah, ini jelas ini termasuk menerima keinginan dari kepala sekolah. Ini melanggar tanggung jawab Anda sebagai seorang pendidik kan. Ya, harus mengajar di kelas kan. Yang B jangan dipilih. Maka yang B ini kita kasih silang. Yang C, menyetujui amanah dari pimpinan untuk mengikuti rapat, jelas ini juga disilang saja gitu ya. Yang D, menolak secara halus tugas tersebut dan mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas yang datang sehingga rapat bisa diadakan lain waktu. Ini bagus ya, menolak secara halus, oke bagus. Mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas. Nah ini kan kita diminta tadi ya integritas, termasuk salah satunya adalah kejujuran gitu ya. Nah di situ tidak ada diksi yang di soal, tidak ada diksi tentang pengawas yang akan datang. Jadi ini kalau memang pengawasnya tidak, memang benar-benar tidak datang atau hanya alibi dari teman-teman semua, maka teman-teman itu uh, memasukkan unsur ketidakjujuran pada integritas Anda gitu ya. Anda menipu untuk integritas Anda sendiri kan gitu ya. Jadi D ini nilainya pasti lebih rendah daripada opsi A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Next berikutnya, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Pak Adi semenjak menjadi rekan tim pengajaran. Selama bekerja sama, Pak Adi sering keluar sekolah untuk menyelesaikan urusan pribadi. Nah, ini ada pelanggaran aturan ya, tidak sesuai aturan gitu ya. Ia menginformasikan pekerjaannya hanya kepada Anda dan pergi saat pekerjaan sedang luang saja, sehingga tidak melalaikan tugasnya. Suatu hari kepala sekolah menanyakan kesan Anda selama bekerja dengan Pak Adi. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini di mana teman-teman nanti akan disajikan suatu kasus di mana kasus tersebut menceritakan bahwa ada teman Anda yang melalaikan tugas kewajibannya, gitu ya. Melalaikan, termasuk hanya waktu luang untuk pergi, ini kan juga termasuk pelanggaran aturan ya. Maka apa yang Anda sampaikan kepada kepala sekolah harusnya kan tetap menyampaikan apa adanya kalau dia pergi kan gitu ya.
Ya, kita lihat yang opsi A, menyampaikan kepergian Pak Adi secara umum saja. Berarti ada yang disembunyikan. Nah, karena ada yang disembunyikan, ada perbuatan yang melanggar aturan kok disembunyikan. Jelas yang opsi A tidak benar. Kita kasih silang. Kemudian menyebutkan setiap kebaikan Pak Adi yang Anda ketahui untuk membangun citranya, ini juga tidak pas pasti ya. Yang C, menjelaskan secara rinci sesuai dengan situasi Pak Adi yang sebenarnya. Nah, sering keluar namun tidak menunaikan tugas. Ini berkata apa adanya, jujur gitu ya. Ya, C bagus sekali. Yang D, sebatas menyampaikan bahwa Pak Adi bekerja dengan baik, tidak melalaikan tugas. Ini kalau sebatas menyampaikan seperti ini berarti ada yang disembunyikan, tidak diceritakan secara detail, maka ada yang disembunyikan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Adi. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Pada suatu hari, Bu Ani sering kali terlambat datang ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Ada pelanggaran kan gitu ya. Suatu hari, Anda bersama Bu Ani bertanggung jawab mendampingi peserta didik mewakili sekolah dalam upacara Hari Pahlawan di Balai Kota. Untuk menjamin kelancaran keikutsertaan sekolah pada upacara yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi begini, Anda disajikan oleh situasi di mana teman Anda itu nanti sering melanggar aturan. Nah, peran Anda bagaimana? Jadi ini masuk di level kedua kan. Jadi bagaimana Anda itu mengimbaskan integritas Anda untuk teman yang lain. Misalkan mengingatkan, menegur, dan seterusnya gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Datang lebih awal untuk mengantisipasi keterlambatan Bu Ani. Berarti ini dia punya integritas terhadap diri, tapi tidak menular kepada temannya kan, berarti yang A ini pasti jelek ya, disilang aja. Yang B, mengajak Bu Ani untuk hadir di sekolah lebih awal, ini berarti integritasnya apa namanya, mengimbas kepada Bu Ani kan gitu ya, mengingatkan untuk tidak terlambat, ini bagus sekali, mengingatkan kepada Bu Ani atau orang yang sering melanggar aturan untuk mengikuti aturan yang ada. Jadi B ini bagus. Yang C, mengingatkan kembali jadwal upacara besok kepada Bu Ani. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang B tentunya. Nah, mempercayai Bu Ani mampu mengatur waktu dan tidak datang terlambat. Nah, percaya itu bagus, tapi di situ terlihat ya, sering kali terlambat, gitu ya. Maka harus diingatkan gitu ya. Jadi D ini jauh lebih rendah daripada C. Jauh lebih rendah lagi di B ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Jadi B, baru C, baru D, baru yang terakhir yang paling buruk yang opsi A. Hari ini BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, mengeluarkan peringatan cuaca buruk, hujan, badai hingga 3 hari. Ya, kemudian beberapa titik di sekitar sekolah Anda juga terdapat genangan air karena hujan yang tidak berhenti. Ini dilihat teman-teman, ada kata-kata beberapa titik, itu artinya tidak semua titik kan, ada beberapa bagian dari sekitar sekolah Anda yang memang masih bisa diakses kan gitu kan intinya. Teman-teman harus benar-benar membaca situasi yang ada gitu ya. Hal ini mengakibatkan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan berhalangan untuk hadir. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini teman-teman, ini berhubungan dengan integritas Anda, ya, diri Anda, kemudian juga mengimbas kepada murid Anda kan gitu, dan teman Anda juga gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Tetap ke sekolah karena di sekolah Anda belum banjir dan hanya beberapa titik. Oke, good, punya integritas. Tanggung jawab seorang pendidik kalau memang jam masuk ya, jam untuk berangkat kerja ya harus berangkat kerja gitu ya. B, mendiskusikan dengan pimpinan sekolah untuk memberi instruksi belajar di rumah selama 3 hari. Nah, ini padahal ada beberapa yang tidak tergenang, hanya beberapa yang tergenang, artinya masih ada akses masuk. Nah, ini melanggar juga. Yang B ini pasti nilainya tidak bagus. Yang C, membatalkan rencana untuk ke sekolah karena sudah ada peringatan BMKG. Ini juga jelas tidak bagus nih ya, integritas pribadinya jelek. Tetap ke sekolah namun meminta peserta didik untuk tetap belajar di rumah saja. Nah, tetap ke sekolah itu integritas pribadinya bagus, tapi di situ meminta peserta didik untuk tetap belajar di rumah saja. Itu artinya integritas teman-teman itu tidak berimbas kepada peserta didik gitu ya. Harusnya teman-teman memberi contoh kepada peserta didik, kalau memang tanggung jawabnya belajar di sekolah ya harus ke sekolah. Bagi yang tidak berhalangan kan gitu. Karena ada beberapa titik yang masih bisa digunakan untuk akses ke sekolah kan.
Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Setiap Senin banyak peserta didik yang terlambat mengikuti upacara bendera. Oke, ini berarti melanggar aturan. Mereka selalu menggunakan alasan yang sama, yakni terlambat bangun. Ya, hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak kedisiplinan peserta didik. Sikap Anda adalah titik-titik. Berarti ini berhubungan dengan integritas Anda yang harus berimbas kepada peserta didik, kan gitu intinya ya. A. Memberikan hukuman untuk hormat kepada bendera merah putih hingga jam sekolah berakhir. Nah, teman-teman dilihat ini. Ini kelihatannya bagus, tapi di situ dilihat bahwa kewajiban dari peserta didik, hak untuk dari peserta didik itu belajar, kewajiban dari guru mengajar. Nah, kalau teman-teman membiarkan anak itu untuk hormat kepada bendera sampai jam berakhir, itu kewajiban Anda bagaimana sebagai pendidik mengajar. Hak anak untuk belajar bagaimana. Jadi ini yang A ini jelas mengajar untuk mengajarkan integritas dengan sesuatu yang bertentangan dengan integritas itu sendiri, kan gitu ya. Jadi A ini tidak mungkin. Melarang peserta didik untuk mengikuti jam pelajaran ini juga itu hak peserta didik dan kewajiban Anda mengajar, kan gitu ya. Jadi ini juga tidak baik ya. Mengajarkan integritas tapi dengan cara yang anti integritas, kan gitu. Yang C, memberikan nilai yang paling rendah kepada mata pelajaran yang Anda ampu. Nah, ini juga tidak integritas. Yang D, meminta untuk memberi pernyataan tidak mengulang keterlambatan di hadapan seluruh peserta upacara. Ini good ya, bagus sekali. Jadi jawaban D ini mengcover dari uh, pertanyaan itu. Jadi jawaban yang terbaik ya opsi D ini. Next berikutnya, Pak Adi memiliki kebiasaan buruk. Setiap berbincang dengan rekan guru lain, ia menggunjingkan ketidakmampuan peserta didiknya di kelas. Ya intinya ini berarti ada guru yang sering mengeluh terhadap perilaku dan ketidakcakapan peserta didiknya di kelas, kan gitu intinya ya. Suatu hari Anda berbincang dengan Pak Adi, ia mulai melakukan kebiasaannya, artinya menggunjingkan atau apa namanya itu mencemooh muridnya karena ketidakmampuannya terhadap Anda ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ketika Anda menjumpai ya, ketika Anda dihadapkan pada situasi ini, ada orang yang menggunjingkan, artinya perbuatannya tidak baik, kan. Kalau tidak baik harusnya kan mengingatkan. Kalau Anda punya integritas secara pribadi harus mengimbas kepada orang lain ya. Yang A, mengingatkan Pak Adi bahwa bergunjing adalah tindakan tidak terpuji goods ya. Mendengarkan kebiasaan Pak Adi seperti rekan guru lainnya. Nah, kalau mendengarkan kebiasaan Pak Adi berarti Anda tidak punya integritas, kan. Nih, menegur Pak Adi agar tidak merendahkan peserta didik. Ini bagus sekali ya. Kalau mengingatkan dengan menegur, bagusan yang menegur gitu ya. Karena di situ sudah jelas bahwa itu merendahkan peserta didik gitu ya. Ini juga bagus. Yang D, mengalihkan topik pembicaraan karena Anda sudah jenuh. Ini harusnya diingatkan ya, tidak beralih ya. Ini jadi tidak. Maka jawabannya kalau tidak A, C. Ya, bagus mana antara A dan C? Bagus yang C, teman-teman ya. Menegur Pak Adi agar tidak merendahkan peserta didik. Nah, kalau mengingatkan Pak Adi bahwa bergunjing adalah tindakan tidak terpuji, efeknya kepada peserta didik yang mana gitu ya. Jadi jawaban yang terbaik ya opsi C ini ya, teman-teman ya. Pekan depan akan dilaksanakan rapat kenaikan kelas. Salah satu peserta didik yang merupakan anak saudara kandung Anda atau keponakan Anda berarti ya, terancam tidak naik kelas. Nah, hal ini karena peserta didik tersebut tidak pernah masuk kelas, juga memiliki sikap yang kurang sopan dengan semua guru. Nah, sikap Anda adalah titik-titik. Ini diuji pribadi Anda punya integritas apa tidak. Nanti jelas ya secara aturan bahwa ponakan Anda tersebut akan tidak naik kelas dengan aturan sekolah. Maka sikap Anda bagaimana? Kita lihat opsi A. Menyuruh ponakan Anda untuk meminta maaf. Artinya integritas Anda tidak berimbas kepada ponakan Anda ya, minta maaf untuk diberikan kebijakan, kan artinya uh, apa ya, mengajarkan ponakan Anda untuk tidak bersikap integritas ya. Tidak bersikap jujur ya. Mau mengakali aturan, kan gitu intinya. Yang A ini jelas kita silang.
membuat keputusan sesuai dengan hasil musyawarah dengan guru lain tanpa memberi intervensi coach ya. Ini bagus yang B, punya integritas tinggi, tidak mau uh, mengintervensi terhadap keputusan guru atau dewan guru ya. Menyarankan guru-guru untuk mempertimbangkan kembali, ini jelas tidak punya integritas. Kemudian memaksa guru-guru agar ponakan Anda tetap naik, ini jelas lebih buruk lagi. Maka jawaban yang terbaik adalah opsi B. Oke, untuk kompetensi manajerial kerjasama, indikator-indikator pendukung yang bisa digunakan sebagai acuan teman-teman dalam menjawab soal. Yang pertama, ciri orang yang mudah bekerja sama itu yang pertama adalah pribadinya humble atau mudah bergaul dan serta kolaboratif gitu ya, mudah diajak kerja sama gitu ya. Yang kedua, senang membantu orang lain, ini terkait dengan tataran sebagai teman rekan sejawat. Kemudian bisa menciptakan iklim kerjasama yang kondusif gitu ya. Kemudian responsif terhadap sesuatu yang memerlukan bantuan, mementingkan penyelesaian tugas tim, kemudian mendistribusikan kewenangan dengan tepat, ini kalau menjadi ketua tim ya. Kemudian pengambilan keputusan setelah diskusi dengan semua anggota tim atau mementingkan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan tim, itu ya, ciri kerjasama. Kita mulai saja dari nomor pertama. Anda baru saja bergabung dengan sekolah baru dan ingin meningkatkan hubungan profesional dengan rekan guru di sekolah tersebut. Salah satu rekan guru Anda terlihat sedang menghadapi masalah dengan siswa sulit di kelasnya dan Anda ingin membantunya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, karakter soal kerjasama yang model seperti ini. Ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita, lalu apa yang kita lakukan? Tentu saja berdasarkan indikator pendukung yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita harus memberikan bantuan gitu ya. Nah, bantuan dengan memperhatikan prinsip bubble, tidak mudah menyinggung, menciptakan iklim kerja yang kondusif. Itu ya, kita langsung analisa jawabannya. Yang A menawarkan saran secara formal dengan mengirimkan email ke rekan guru tersebut. Nah, ini mengirimkan email dan saran secara formal ini terlihat kita itu kaku kan gitu ya. Jadi kita silang aja. Yang kedua, menggunakan gaya komunikasi informal atau tidak resmi dengan memulai percakapan santai, menanyakan apakah Anda bisa membantunya menangani siswa sulit tersebut. Nah, ini membantu tapi juga tidak merendahkan ya. Jadi ini sangat uh, sangat sangat mendukung iklim kerjasama yang kondusif gitu ya. Yang ini bagus sekali, kita kasih centang dulu gitu ya. Kemudian yang C, menunggu sampai rekan guru tersebut meminta bantuan. Nah, ini bukan pribadi orang yang mudah kerjasama gitu ya. Menunggu artinya ada prasyaratnya kan, kita silang aja. Kemudian mengajak rekan guru tersebut untuk bertemu secara formal dan membahas cara untuk menangani siswa sulit tersebut, ini juga bagus. Tapi ini menggunakan gaya formal. Jadi ini nanti cenderungnya lebih bagus yang dalam menciptakan iklim kondusif untuk kerjasama itu bagus yang B gitu ya. Jadi ini kita silang juga. Jadi jawaban terbaiknya memang jawaban B gitu. Anda merupakan anggota termuda dalam sebuah tim. Pada suatu hari Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan. Sementara itu, pada hari yang lain Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah makin dekat. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam kondisi apapun kita harus lebih mementingkan penyelesaian tugas tim ya. Tadi kita sudah bahas gitu ya di indikator pendukungnya gitu ya. Jadi ini meskipun dalam kondisi apapun ada teman kita atau pemimpin kita yang memang tidak kita sukai, tapi kita harus tetap fokus pada penyelesaian kerja tim. Kita lihat opsi A sampai D. A menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan. Nah, ini tidak mendukung iklim kerjasama ya. Berarti yang A ini kita silang aja. Yang B, membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. Ini bagus sekali nih ya teman-teman ya. Ini fokus pada penyelesaian kerja tim. Jadi kita centang aja. Yang C, membantu senior tersebut jika ia meminta bantuan secara langsung. Jadi ini ada syarat. Nah, pokoknya di semua manajerial itu kalau ada syarat kita kasih silang aja gitu ya. Artinya tidak berdasarkan hati nurani Anda sendiri kan gitu ya. Yang D, berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, padahal di sini untuk pekerjaan si senior kita itu ternyata tidak dikerjakan dengan baik, itu butuh penyelesaian secara cepat. Maka kita bisa langsung saja memberikan bantuan lebih cepat ya daripada kita harus menunggu pekerjaan kita selesai kan gitu ya. Karena urgensi ya.
Kemudian di situ yang penting penyelesaian tugas tim itu selesai tepat waktu gitu ya. Jadi D ini dengan B bagusan yang B, maka D ini kita silang. Terlihat bahwa jawaban terbaiknya adalah opsi B. Pak Edwin ditugaskan sebagai ketua panitia ulang tahun sekolah. Tim kepanitiaan tersebut kebanyakan guru junior. Nah, meskipun Pak Edwin masih terbilang guru muda, tapi jejak karirnya selama 2 tahun di sekolah cukup dapat dipertimbangkan. Ia gesit, cakap, bertanggung jawab. Sebagai ketua panitia, tentu banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari mencari sponsor hingga detail acara. Sedangkan ia memimpin anggota tim yang belum terlalu berpengalaman. Hal yang sebaiknya Pak Edwin lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Pak Edwin statusnya adalah sebagai pemimpin tim. Jadi dalam pemimpin tim itu fokusnya apa? Bisa mendistribusikan dan juga berpartisipasi aktif dalam penyelesaian tugas. Jadi tugasnya harus didistribusikan. Jadi semua anggota harus dapat bekerja memaksimalkan kinerjanya untuk mendukung penyelesaian tugas tim kan gitu ya. Oke, kita lihat yang opsi A, menyerahkan detail acara untuk didiskusikan antar anggota tim dan segera memberi keputusan. Jadi ini ada unsur diktatornya ya. Karena pemberian keputusan itu pengambilan keputusan ini menerima atau menolak itu haknya pemimpin ya, itu harusnya dimusyawarahkan gitu ya. Yang kedua, menyerahkan detail acara keseluruhan ke anggota tim, artinya pendistribusiannya Anda tidak terlibat langsung kan gitu, langsung diserahkan saja. Jadi opsi A ini jelas kurang ya, kurang mendukung sebagai ketua tim, maka kita kasih silang aja. Yang kedua, menuntaskan kewajibannya tanpa berlama-lama, kemudian memberi pujian yang membuai dan fokus pada pekerjaan agar segera selesai. Jadi ini tidak terlibat langsung dengan pekerjaan tim itu. Jadi Anda fokus pada pekerjaan Anda, sementara yang lain juga Anda bagi. Nah, ini proses pendistribusian tugasnya kurang bagus ya. Maka opsi B ini jelas tidak ya, kita kasih silang aja. Mengarahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang terhadap perannya agar waktu yang digunakan lebih efektif, efisien. Nah, ini langsung dibagi gitu ya. Pembagian langsung ini tidak bagus karena Anda harus mendiskusikannya bersama anggota tim gitu ya. Jadi harusnya ketika mendistribusikan Anda juga terlibat, kemudian didiskusikan bersama untuk mendapatkan peran masing-masing gitu ya. Jadi C ini juga kita silang. Membuka diskusi dan tidak membatasi ide hanya dari dirinya, namun tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja rekan satu timnya. Ini bagus sekali. Jadi setiap pekerjaan harus didiskusikan bersama anggota tim. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi D. Next, soal berikutnya. Sekolah Anda belum pernah menjadi pemenang dalam perlombaan penulisan esai peserta didik. Sebagai anggota kelompok guru bahasa Indonesia di sekolah, ini perhatikan teman-teman, statusnya adalah sebagai anggota kelompok guru, artinya sebagai teman sejawat kan, jadi di level 2 ya. Anda ingin membawa kemenangan untuk sekolah. Bersama guru yang lain, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, ini sebagai teman sejawat, bukan pemimpin ya, bukan kepala sekolah ya. Yang A, mendorong semua guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penulisan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Ini mendorong semua guru, ini sebenarnya tugas dari ketua atau tim ya, atau kepala sekolah ya. Jadi kita bisa skip dulu. Mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru dan mengajak guru yang kompeten untuk membimbing dan berkomitmen dalam perlombaan. Ini mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru ini juga bukan tugasnya rekan sejawat, tapi untuk pemimpin tim kan gitu ya. Kemudian mengusulkan penyusunan materi serta upaya pendampingan pelatihan penulisan peserta didik oleh semua guru bahasa Indonesia di sekolah. Ini bagus sekali, jadi ada kolaboratif ya, jadi semua guru bahasa Indonesia kolaboratif dan statusnya posisi Anda sebagai teman sejawat, jadi hanya bisa usul atau berdiskusi bersama kan. Nah, kemudian D, memilih peserta didik yang berpotensi, ini memilih langsung ini juga bukan pasti ya, kita silang nanti ya. Jadi yang B kita silang, yang D kita silang. Antara A dan C bagus mana? Bagus C ya. Mendorong semua guru untuk meningkatkan kemampuan penulisan ini tidak, ini jangkanya lama. Padahal kita harus segera untuk mempersiapkan perlombaan gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi C. Next, berikutnya, mayoritas peserta didik di sekolah Gemilang ternyata masih minim literasi. Untuk itu, Bu Devi ingin mengusulkan program membaca buku di awal jam pelajaran.
Salah satu rekan Bu Dewi yaitu Pak Sony merasa ide tersebut tidak tepat sasaran karena motivasi dalam baca belum ada. Nah, perdebatan ini juga disaksikan oleh guru lain yaitu Bu Tias. Yang sebaiknya Bu Tias lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam tim Anda itu terjadi namanya apa, konflik gitu ya, ada konflik. Nah, bagaimana Anda itu bisa tetap menciptakan iklim kerja kondusif di tengah konflik ini gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Diam-diam mendukung Pak Sony dan mencari data-data yang menguatkan argumen Pak Sony sehingga ide tersebut tidak jadi diterapkan. Jadi ini tidak mendukung penuntasan kerjasama, penuntasan apa namanya itu tugas dari sekolah gitu ya. Nah, jadi ini jelas ini tidak menciptakan iklim yang baik. Jadi kita silang aja. Meminta Bu Dewi untuk tidak mendengarkan suara sumbang di luar sana yang mungkin akan membuat Bu Dewi sakit hati sebab ide baik akan selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Ini kita simpan dulu ya. Ini karena bagus ya. Simpan dulu aja. Yang C tidak terlalu mempermasalahkan perdebatan tersebut karena yang mengambil keputusan tentu pimpinan kepala sekolah atau pimpinan sekolah yang lebih paham akan situasinya. Ini tidak kontribusi terhadap kerjasama. Jadi ini yang C ini kita silang juga. Yang D membantu memberikan pengertian kepada Pak Sony mengenai niat mulia Bu Dewi yang mungkin dapat memberikan perubahan meski belum signifikan. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Antara B dan D ini bagus yang D. Karena D ini sangat lebih menciptakan iklim positif untuk kerjasama dalam satu tim. Jadi ini jawaban terbaiknya pasti D. Ini keywordnya atau indikator utamanya yang menjadi panduan untuk teman-teman menjawab itu siapa atau bagaimana Anda sebagai pendidik itu memiliki komunikasi yang baik gitu ya. Situasi yang dipakai juga seputar pembelajaran ya tentunya teman-teman ya. Yang pertama, Anda dikatakan punya kemampuan komunikasi yang baik. Yang pertama, Anda cakap dalam menyampaikan permasalahan sulit, tapi juga hati-hati, cermat, menggunakan berbagai sudut pandang. Gitu ya, menggunakan berbagai sudut pandang. Yang kedua, Anda itu komunikatif, ya, menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa memberikan solusi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Anda dikatakan punya komunikasi yang baik, itu artinya mampu meyakinkan orang lain atau meyakinkan lawan bicara Anda. Yang berikutnya adalah bisa membesarkan hati lawan bicara Anda. Atau bisa memotivasi gitu ya. Ketika jatuh ya bisa memotivasi agar bisa bangkit kembali. Ini juga kemampuan komunikasi Anda. Kemudian mampu mengkomunikasikan data faktual. Jadi tidak ada unsur tipu-tipu. Tidak unsur ada pendustaan data. Menyampaikan apa adanya faktual. Gitu ya. Dibalut dengan berbagai sudut pandang gitu ya. Kemudian cakap dalam membuat laporan atau publikasi. Jadi selain kemampuan komunikasi verbal Anda bagus, juga kemampuan dalam membuat laporan juga bagus. Ya, non verbalnya juga bagus. Ya, itu kompetensi manajerial elemen dari komunikasi. Oke, kita langsung saja menuju ke soal-soalnya. Anda adalah seorang guru di sekolah. Salah satu peserta didik B mengalami masalah keluarga yang membuatnya sulit fokus dalam belajar. Orang tua peserta didik B tersebut telah memberitahu Anda bahwa mereka akan bercerai dan akan segera mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kini Anda perlu memberitahu peserta didik B mengenai hal tersebut, namun Anda tidak ingin membuatnya stres atau merasa tertekan. Nah, tindakan yang Anda lakukan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini kan sulit ya teman-teman ya, menyampaikan sesuatu yang sulit. Nanti takutnya stres atau tertekan. Tapi teman-teman kata kuncinya harus tetap menyampaikan. Desainnya seperti apa ya? Yang terbaik kita lihat di opsi pilihan gandanya tentunya ya. Yang A, menunda memberitahu peserta didik B dan mendiskusikan kembali kepada orang tuanya. Ini berarti teman-teman tidak sanggup untuk menyampaikan kan, tidak komunikatif. Ya. Jadi A ini jelas salah gitu ya, tidak komunikatif. Yang B, memanggil peserta didik B ke ruang guru setelah kelas, oke, memberitahu bahwa orang tuanya akan bercerai. Dan ini teman-teman lihat ya, ini dipanggil ke ruang guru, artinya banyak guru yang bisa melihat dan ini nanti tambah stres bagi siswanya juga, gitu ya. Jadi ini caranya kurang tepat. Maka B ini juga kita silang.
Nah, yang C menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Jadi ini secara tidak langsung ya. Nah, padahal di situ teman-teman tujuan utamanya apa? Harus menginformasikan kepada si anak bahwa orang tuanya akan bercerai. Itu ya. Yang C ini masih agak ragu-ragu sampai mendengar informasi sendiri dari anak bahwa orang tuanya akan bercerai kan. C ini bagus ya. Oke, coba kita lihat yang D. Menemui peserta didik B secara pribadi, oke, tidak di ruang guru tentunya, tidak di ruang kepala sekolah, tapi pribadi. Oke, ini bagus ya. Mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan masalah keluarganya dan memberi informasi mengenai perceraian orang tuanya. Ini bagus sekali. Kemampuan Anda dalam menjelaskan juga timingnya juga bagus, caranya juga bagus gitu ya. Maka D ini bagus ya, lebih bagus daripada yang C gitu ya. Next berikutnya, sekolah Anda akan mengikuti undangan sekolah lain pada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Beberapa orang tua peserta didik menelpon untuk menanyakan kontrol sekolah pada kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan orang tua karena cemas dan dengan keamanan anak-anaknya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Tadi salah satu indikator dari komunikatif adalah mampu meyakinkan bahwa kondisi seperti ini anak Anda akan baik-baik saja gitu ya, intinya gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan ganda yang A. Membatalkan keikutsertaan sekolah pada Persami ini jelas tidak komunikatif kan. Harusnya Anda itu bisa mengkomunikasikan supaya orang tua itu tetap santai, tetap calm down ya, tetap tenang. Itu ya, bahwa sekolah Anda mau bertanggung jawab kan terhadap soal kegiatan ini. Jadi yang opsi A ini jelas tidak mungkin gitu ya. Yang B memberi penjelasan kepada orang tua bahwa Anda akan bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik. Nah, ini cukup membantu karena di situ ada kata-kata cemas terhadap keamanan anaknya. Kalau ada yang menjamin bertanggung jawab terhadap keamanan anak, sudah tenang ya. Tapi teman-teman dilihat komunikatif, kemampuan komunikasi yang baik itu juga harus menyampaikan data faktual gitu ya. Data yang sebenarnya di situ Anda akan bertanggung jawab pada status Anda sebagai apa. Ya kalau kepala sekolah maka bagus ini ya, tapi di situ tidak. Ya. Anda statusnya kan sebagai guru atau apa kan? Kalau sebagai guru ya jangan memberikan informasi seperti ini, harusnya pihak sekolah akan bertanggung jawab. Ini lebih bagus ya. Jadi kita skip dulu. Ini yang ini bagus nih jawabannya. Yang C memberikan kebebasan kepada orang tua untuk melarang anaknya jika merasa cemas. Ini juga tidak menunjukkan bahwa Anda itu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ini yang C ini jelas kita silang aja. Yang D menjelaskan bahwa guru pendamping dan peserta didik akan diberikan pembekalan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan. Jadi menjelaskan pada orang tua bahwa semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Ya. Jadi keamanannya dan apa-apanya semuanya sudah dipersiapkan baik dari sisi guru pendamping maupun peserta didik. Jadi ini nanti orang tua akan merasa aman gitu ya, melepaskan peserta didiknya. Nah, anak kan peserta didik juga nanti akan berdiskusi dengan orang tua di rumah kan. Oh kegiatannya ini ternyata aman dan ini menenteramkan dari orang tua gitu ya. Jadi yang D ini bagus sekali gitu ya. Menyampaikan data faktual, tidak membungkus dengan sesuatu yang muluk-muluk seperti tadi akan bertanggung jawab. Nah ini kan Anda akan bertanggung jawab ini padahal belum tentu Anda itu sebagai kepala sekolah kan gitu ya. Jadi jawaban D ini yang paling bagus gitu ya. Next berikutnya, Anda seorang guru yang sedang memberi materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Ingat ini pendidikan seks untuk remaja. Di tahap yang Anda hadapi adalah pendengar dari kalangan remaja, di mana seks itu masih hal yang sensitif, kompleks gitu ya. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sensitif dan kompleks. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Ingat teman-teman, ini topiknya seks, itu sensitif dan kompleks gitu ya. Bagaimana kemampuan komunikasi Anda menghadapi sesuatu yang sulit seperti ini, mengkomunikasikan hal yang sulit ini menjadi lebih mudah gitu ya. Oke, kita lihat yang A.
Memberi jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari ini bagus. Tapi lihat teman-teman, kontennya itu sangat sensitif. Kalau pakai contoh konkret langsung, itu nanti khawatirnya akan jadi ramai di peserta didiknya, gitu ya. Karena statusnya masih remaja semua, gitu ya. Yang memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan yang dapat melatih nalar peserta didik ini tidak secara langsung, tidak contoh konkret, tapi dengan perumpamaan ini menyampaikan dengan gaya yang bagus. Bagus sekali gitu ya. Lebih bagus daripada opsi A tentunya. C memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi. Nah, kalau disuruh belajar sendiri, nah untuk apa kegiatan sesi bertanya jawab kan gitu ya. Jadi kemampuan komunikatifnya tidak bagus gitu ya. Yang dia memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain, ini menyimpan jawaban untuk dijelaskan di luar kelas, ini juga tidak bagus. Jadi kemampuan komunikasi Anda ketika di hadapan pada audiens yang banyak, di situ pesertanya remaja, Anda harus menjawab, masa nanti dijawab di luar kelas kan tidak mungkin kan gitu ya. Maka C dan D ini jelas tidak bagus gitu ya. Nah, yang A kurang bagus. Ya. Jawaban terbaiknya B baru A. Ya. Next berikutnya, pada saat Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal Anda merasa bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada situasi tersebut yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi Anda sudah berusaha untuk menggunakan kalimat sederhana, tapi juga peserta didik masih tidak paham. Itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana strategi komunikasi Anda berjalan pada situasi seperti ini? Oke, gitu ya. Yang A menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali. Ini jelas tidak efektif kan gitu ya. Tadi aja tidak paham, masa di 2 kali menjadi paham kan kurang efektif ya. Yang A ini tidak efektif, kita kasih silang aja. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk praktis agar lebih mudah dipahami. Oke, ini bagus sekali. Kalau hanya diajar saja dengan kalimat sederhana tidak bisa, ya kasih contoh. Kasih contoh praktisnya bagaimana. Ini bagus sekali ya. Yang C menyederhanakan lagi. Ini tadi sudah sederhana, disederhanakan lagi, namun tidak mengurangi bobot pelajaran. Ini juga bagus, tapi saya kira untuk yang C dan B ini bagus yang B. Itu ya, lebih solutif daripada yang C gitu ya. Tetap melanjutkan metode pelajaran seperti itu karena nanti peserta didik akan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Ini kemampuan komunikatif Anda jelas rendah yang gitu ya. Maka jawaban terbaiknya kalau tidak B, C tadi yang bagusan yang lebih bagus yang B gitu ya. Next, tahun ini sekolah Anda hanya meraih juara harapan 2 pada peringatan HUT Pramuka ke-61 di kabupaten Anda. Padahal peserta didik dan guru pendamping telah mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan juara umum pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat mereka kecewa dengan hasil yang diperoleh. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini status Anda sebagai kepala sekolah ya, atau sebagai pemimpin. Bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada guru dan peserta didik kalau mendapati bahwa sekolah Anda kalah, intinya tidak memenangkan juara, tidak menjadi juara pada HUT Pramuka, gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A menyalahkan guru, ini menyalahkan guru jelas ini tidak benar ya. Ini kita kasih silang aja. Menyalahkan peserta didik, apalagi ini yang menyalahkan peserta didik, ini jelas salah juga. Kemudian yang C memberi apresiasi terhadap pencapaian dan memotivasi agar mendapatkan juara. Nah, seperti tadi indikatornya ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa membesarkan hati, gitu ya, membesarkan hati pendengarnya atau orang lain, gitu ya, atau lawan bicaranya, atau siapapun yang berhubungan dengan situasi seperti ini. Harus dibesarkan hati. Caranya apa? Memberikan apresiasi terhadap pencapaian, kemudian dimotivasi lagi. Ini nanti akan lebih berimbas untuk tahun kedepannya, gitu ya. Jadi C ini bagus sekali. Yang D memberitahu tentang kekurangan mereka dibanding dengan sekolah lain yang memperoleh juara umum. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C, gitu ya. Ciri khas dari komunikatif itu mampu meyakinkan, kemudian mampu membesarkan hati tadi, gitu ya. Jadi C dan D bagusan yang C kan, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya C. Anda sebagai guru diminta untuk menyusun laporan tahunan sekolah.
untuk diserahkan pada rapat koordinasi antar sekolah di wilayah Anda. Jadi kemampuan Anda dalam membuat laporan ini berarti yang ditanyakan ya. Namun Anda baru saja mendapat informasi dari guru-guru lain di sekolah bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah dalam setahun terakhir yang perlu diungkapkan dalam laporan. Jadi kecakapan Anda dalam menyusun laporan di situ ada masalah-masalah. Nah, maka Anda harus komunikatif. Nanti jawabnya kan gitu. Tetap mengkomunikasikan masalah tersebut disertai dengan solusi tentunya, biasanya kan gitu. Itu ciri khas dari pertanyaan komunikatif ya. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi ini adalah bagaimana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Mempertimbangkan masalah yang tidak perlu dilaporkan untuk didiskusikan kepada guru-guru lain. Jadi ada yang disembunyikan kan gitu ya. Berarti opsi A ini tidak cakap dalam menyampaikan gitu ya, atau mengkomunikasikan. Yang B mencantumkan masalah tersebut di laporan karena khawatir akan menurunkan reputasi sekolah di mata pihak luar. Oke. Yang B ini tetap dicantumkan gitu ya. Baguslah, yang B ini bagus. Yang C menuliskan masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan membiarkan masalah yang belum diselesaikan untuk didiskusikan secara internal. Ini ada yang disembunyikan. Jadi C ini jelas tidak bagus. Menuliskan semua masalah tersebut di laporan dan memberikan solusi yang jelas untuk setiap masalah ini lebih bagus ya. Mampu mengkomunikasikan setiap masalah yang ada. Jadi kalau ada keterbukaan seperti ini, maka nanti saya kira untuk pihak sekolah tidak disalahkan oleh pihak yang lain gitu ya, daripada disembunyikan gitu ya. Jadi B dan D ini bagus yang D. Kalau skor tertingginya pasti D baru kemudian B gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk soal SJT ini semuanya berskor. Jadi teman-teman pilih aja skornya yang terbaik aja gitu ya. Next berikutnya, salah satu peserta didik datang kepada Anda setelah pembelajaran usai dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ujian yang akan datang. Jadi ada siswa yang datang kepada Anda khawatir atau cemas. Ya bisa ujian apa tidak kan gitu ya. Bisa menyelesaikan ujian apa tidak. Nah, peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia merasa tidak siap, tidak yakin dapat menjawab pertanyaan pada ujian tersebut. Tindakan yang Anda lakukan. Oke, ini berarti kemampuan komunikasi Anda dalam membesarkan hati orang lain, kemudian memotivasi gitu ya. Tapi juga harus faktual kan gitu ya. Yang mengajarkan siswa tersebut untuk melatih kesiapan dalam ujian. Oke, bagus. Mengajarkan siswa untuk melatih. Berarti ini kecemasannya belum turun ya kalau hanya suruh berlatih saja gitu ya. Yang B mendengarkan dengan empati perasaan siswa tersebut. Oke. Mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi, menawarkan solusi dan dukungan. Ini bagus ya. Jadi mendengarkan siswa, oke. Jadi pendengar yang aktif kan. Kemudian memberikan solusi gitu ya. Juga membantu. Nah, ini bagus sekali. B ini kemampuan komunikasi dari opsi B ini bagus sekali gitu ya. Yang C menganjurkan siswa tersebut tidak khawatir dan menjanjikan bahwa ia akan lulus ujian. Ini tidak faktual. Ya, tidak, ini membesarkan hati tapi tidak faktual. Menjanjikan ini kan jelas tidak mungkin nih. Maka yang opsi C ini kita silang aja. Yang D mengatakan kepada siswa tersebut bahwa ia harus lebih banyak belajar. Ini semakin cemas kan. Yang D semakin cemas. Jadi ini tidak bisa menolong ya. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya. Baru ke D dalam e-book ya. E-booknya yang seperti ini, teman-teman fokusnya di sini. Tracknya kalau sudah selesai ini baru ke track audit ya teman-teman ya. Nah, tracknya belum sampai semuanya soalnya ya. Tracknya masih yang lama. Nanti yang baru ini semuanya sudah tersedia. E-book yang ini ya teman-teman, bagi yang sudah punya silahkan pelajari untuk persiapan tes, yang belum tes ya. Kemudian di situ di e-book ini juga tersedia untuk manajerial, sosiokultural, wawancara gratis. Trade online-nya belum diupdate ya, masih belum terlalu banyak ya. Ini masih hanya seperempatnya atau separuhnya dari e-book. Jadi teman-teman bagus di e-book. Teman-teman bagi yang mau tes belum punya, silakan teman-teman menghubungi chat WA saja. Nomornya ada di sini 085712166998 ya. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak usah galau, tidak usah bingung. Ya, berdoa saja. Semoga saja nanti dilancarkan ketika tes. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.